Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonel Angelo Diana dengan nomor NPM 24064101002 dan pada hari ini saya akan menjelaskan desain saya mengenai komponen sistem propulsi kapal di mana rancangan transmisi tenaga dari main engine hingga gearbox. Ini akan menjadi rancangan terkait transmisi mekanik kapalnya. Jadi kita ada engine-nya terlebih dahulu. Dari engine-nya ini kita akan masuk ke shaft pertama, main shaft-nya. Lalu dari shaft-nya itu ke arah kopling. Dari kopling itu masuk ke clutch-nya. Dari clutch-nya nanti ada shaft lagi, shaft 2-nya. Lalu setelah dari shaft itu ke gearbox dan terakhir ini nanti ada 2 bearing. Ini spesifikasi mesin. Kita menggunakan mesin Caterpillar C18. Ini untuk data-data speknya. Nanti yang akan kita pakai ini nanti adalah total output power putaran mesinnya 1800 rpm. Ini yang akan menjadi perhitungan data yang penting untuk perhitungan kita ke depannya. Ini data-data lainnya ini merupakan detail lain untuk mendapatkan total output power ini. Nah, ini perhitungan awalnya dulu. Sebelum masuk ke shaftnya, kita cari dulu kecepatan sudunya ini dengan rumus ini 2πn bagi 60. Kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui tadi. Dengan tadi itu 1800 rpm-nya, P-nya kita pakai 3,14159,2, terus dibagi 60, dapatlah kita 188,5 radian per second. Lalu kita masuk ke momen puntir atau torsinya. Torsinya kita bisa ambil dari awalan rumusnya itu P sama dengan T dikali kecepatan sudunya. Kita ubah jadi T sama dengan P per kecepatan sudunya itu. Kita masukkan angka yang sudah kita dapat tadi. P-nya sudah diketahui tadi. Dan ininya sudah diketahui juga dari perhitungannya. Kita dapat 3167,1 Newton per Newton meter. Nah, sekarang kita masuk ke desain poros utamanya, main shaftnya ini. Untuk bahan yang dipakai ini stainless steel, misalnya SS304. Kita buat asumsi untuk tensile stressnya ini di sekitar 500 MPa. Untuk shear stressnya ini di baja itu kita ambil asumsinya 50% dari tegangan tarik ultimate-nya, dapatlah 250 MPa-nya. Safety factor kita pakai angka 4. Terus allowable shear stress atau tegangan geser izinnya, all-nya itu kita bisa masukin, bisa dapat hasilnya 62,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Lalu ini juga untuk momen bending lenturnya kita asumsikan 1500 Newton. Lalu untuk panjang poros shaftnya sendiri ini kita asumsikan di angka 2 meter. Nah, ini sebelum masuk ke perhitungannya, ini yang diketahui kita rangkum. Tadi daya mesinnya sudah ada, putaran mesinnya juga dari awal. Ini kecepatan sudu tadi udah kita hitung, torsi murninya sudah kita hitung juga. Nah, tadi itu kita karena pakai masa jenis baja, kita anggap Rho-nya ini 7850 kg per meter kubik. Lalu gravitasinya 9,81 meter per second squared. Lalu tegangan geser isinya tadi sudah sudah kita hitung. Momennya tadi asumsi, lalu yang jarak antar bantalan panjang tegangan L-nya 2 meter. Nah, ini perhitungannya. Perhitungannya itu pertama kita pakai rumus ini.
Setelah rumus ini kita bisa asumsikan terlebih dahulu bahwa MS-nya 0. Nah, dari MS0 ini kita bisa cari M totalnya, yaitu sama dengan ME-nya. ME-nya tadi 1500 Nm. Lalu dari situ kita masuk ke torsi ekuivalen ke rumus ini. Rumus ini kita langsung dapat TE-nya itu sama dengan apa namanya? Dikuadratin diakar dari kuadrat perjumlahan kuadrat M total tadi sama T. Nah, ini kita dapat angka 3504,3 Nm. Nah, dari sini kita bisa masukin ke rumus diameter. Nah, kita bisa dapat D1-nya, asumsi pertama, iterasi pertamanya. Dari sini kita pakai D1 ini ke dalam iterasi 2-nya. Dimana iterasi 2-nya ini kita pakai D1 ini di rumus ini. Rumus yang tadi ini. Kita taruhlah D-nya. Kita dapat MS1 yang baru. Nah, dari sinilah kita bisa pakai MS ini kita taruh ke dalam M total yang tadi. Kita dapatlah TE yang baru, TE2. Nah, dari sini kita coba masukin hasil TE ini ke dalam rumus yang sama lagi kayak iterasi pertama. Nah, ini dapat angka yang agak sedikit berbeda. Ini tadi 658, ini 662. Nah, kita sekali melakukan iterasi sekali lagi. Kita pakai angka 662 ini. Apakah hasilnya sama di akhirnya? Nah, hasilnya sama nih di akhir. Berarti itu akan menjadi diameter untuk rancangan desain kita. Kita akan mengambil pembulatan angka menjadi 70 mm atau 0,070 meter. Itu untuk desain poros utama atau main shaftnya. Lanjut kita ke perancangan kopling ya. Nah, ini diketahui dulu data-datanya. Tadi diameter porosnya kita ambil 70 mm yaitu 0,07 meter. Terus transmisi yang torsi yang ditransmisikan masih sama. Belum ada loss, kita belum memfaktorkan loss di sini. Tegangan geser desain bautnya ini kita asumsikan 60 MPa sesuai asumsi sebelumnya. Lalu untuk rumusnya yang akan dipakai ini karena cukup berbeda-beda, tapi kita akan pakai dimana ketebalan flange-nya ini D/3, pitch 1,6 dari D, outside diameter flange 1,2 dari D. Terus nanti, untuk jumlah bautnya sudah bisa kita tentukan karena tadi shaft diameter 70 mm itu masuk di rentang 56 ke 150 mm yang artinya jumlah bautnya itu adalah 6. Ini perhitungannya tadi seperti yang sudah dijabarkan rumusnya, kita tinggal masukin 70 dibagi 3, 23,33 mm untuk ketebalan flange-nya. Terus diameter lingkaran bautnya 1,6 dikali 70 dapat 0,112 meter. Lalu di diameter luar flange-nya ini 2,2 dikali 70 mm sama 154 mm atau 0,154 meter. Ini diameter baut kopling. Ini kita pakai rumus ini. Ini semua udah diketahui, angkanya kita masukin. Kita lanjutin rumusnya sampai akhir dimana kita dapat angkanya 0,01414 meter atau 14,14 mm. Ini bisa kita ambil kesimpulan untuk dimensi flange coupling ininya yang sudah didesain. Jumlah bautnya tadi 6. Terus ketebalan flange itu 23,33 mm atau kita buletin jadi 24 mm. Lalu untuk diameter lingkaran bautnya itu 112 mm. Terus diameter luar flange-nya itu 154 mm dan diameter bautnya ini 14,14 mm. Kita lanjut ke desain sistem kopling pemutus single clutch. Seperti sebelumnya kita
terlihat terlebih dahulu diketahuinya. Di sini kita masih memakai torsi murni mesin yang belum ada loss-nya, masih sama angkanya, RPM-nya juga sama. Ini kita sudah melakukan kerugian 5%, slip atau losses-nya. Terus karena single plate itu menggunakan dua permukaan gesek, jadi N-nya sama dengan 2, dimana itu ada flywheel sama pressure plate-nya. Terus untuk teori yang dipakai ini kita pakai di uniform wear teori saja. Untuk asumsinya sebelum kita masuk itu, untuk koefisien geseknya new-nya ada 0,3. Lalu untuk tekanan isin maksimumnya di Pmax sama 0,3 juga, atau 300.000 Newton per meter square. Dan untuk rasio jari-jarinya kita asumsikan sebagai 0,5 RI sama 0,5 dari R0. Ini hitungannya, kita hitung dulu losses-nya tadi sebesar 5%, 1.800 dikali 0,95 dengan hasilnya 1.710 RPM. Lalu kita masuk ke dimensi plat couplingnya sendiri. Ini kita gunakan rumus C sama dengan Pmax dikali RI. Nanti juga ada T sama dengan N new dikali W dan dikali R min-nya ini, dimana R min sama dengan R0 tambah RI dibagi 2 dan gaya aksialnya W sama dengan 2 Pi Pmax RI dalam kurung R0 dikurang RI. Kita masukin saja angka-angkanya yang sudah diketahui tadi itu. Kita dapat hasilnya ini dengan belum jadi ya, 300 ininya. Lanjut ke sini, hasil akhirnya 310 mm. Maka jari-jarinya itu adalah 155 mm. Karena tadi ini masih sifatnya yang ininya, diameter satunya lagi. Terus untuk gaya aksialnya, gaya aksial pegas terhadap pressure plate-nya tersebut, kita masukin saja angka yang sudah kita dapat itu. Kita dapat hasilnya itu 45,28 kN. Nah, ini untuk kesimpulan desain couplingnya. Putaran poros efektifnya itu tadi karena kita loss 5% jadi 1.710 RPM. Lalu untuk diameter luar plat couplingnya itu 620 mm. Lalu untuk diameter dalam plat couplingnya itu 310 mm. Dan gaya dorong pegas minimumnya berada di angka 45,28 kN. Lanjut, kita ada desain poros menuju gear ratio-nya. Jadi sebelum ke gear ratio-nya ini masih ada shaft dulu. Ini kita lihat dulu datanya. Datanya masih ada transmisi maksimalnya segini. Nah, ini tadi udah loss nih 5% dari di clutch-nya. Kita lakukan lagi loss RPM menuju ke gearbox-nya di shaft ini, dia itu 5% lagi. Kita masih menganggap asumsinya itu adalah momen lentur eksternalnya itu 1.500 Nm, tegangan isinnya masih sama, massa jenis bajanya masih sama, percepatan gravitasinya sama, dan panjang poros asumsinya masih sama. Ini kita masukin aja langsung hitung untuk loss-nya menjadi 1.624,5 RPM. Kita hitung lagi kecepatan sudu yang barunya dengan 170,11 radian per second. Lalu torsi yang barunya ini kita hitung dapat angkanya 3.509,5 Nm. Lanjut lagi, kita harus melakukan iterasi lagi untuk menemukan diameternya. Iterasi pertama kita lakukan hal yang sama, MS-nya sama dengan 0. Terus kita dapat M totalnya. Dari M total itu kita gabungkan dengan torsinya tadi. Kita dapatlah TE-nya. Dari TE-nya kita bisa dapat diameter 1 ini.
diameternya kita hitung, kita dapat diameter sementara yang pertama ini adalah 67,7 mm. Lalu kita coba lagi di iterasi kedua selanjutnya, kita masukin 67,7 mm ini ke dalam rumus momentum ini. Kita dapat lagi angka diameter baru yaitu di 68,1 mm. Nah, dari situ kita masukin lagi angka 68,1-nya ke dalam rumus tadi lagi. Kita cek apakah hasilnya sama. Hasilnya sama. Nah, kesimpulan desain poros gearbox ini, diameternya ini masih sama. Jadi bisa kita hasil akhirnya putaran input gearbox itu berada di 1624,5 rpm, beban torsi maksimal di 3509,5 Nm, dan untuk diameter poros minimumnya itu 68,1. Cuman baik lagi untuk versi komersialnya akan dibulatkan menjadi 70 mm. Berarti dari awal engine itu tadi sampai menuju ke gear ratio ini sudah mengalami loss di RPM dan di sisi RPM-nya, tetapi diameter porosnya itu tetap masih sama. Kita masuk ke gearbox-nya. Apa yang diketahui gearbox-nya tadi ini poros RPM-nya sudah berkurang menjadi angka 1624,5 rpm. Torsi inputnya 3509,5 Nm. Terus kita buat asumsi untuk rasio reduksinya I sama dengan 4, putaran diturunkan 4 kali lipat. Terus untuk asumsi model roda giginya M sama dengan 8 mm. Asumsi lagi jumlah gigi pinion minimumnya itu ZP sama dengan 20. Lalu untuk asumsi efisiensi mekanis gearbox berada di angka 98% atau 0,98. Kita hitung terlebih dahulu putaran output. Putaran output berbanding terbalik dengan rasio reduksinya. Pakai rumus N out sama dengan N in dibagi I, kita dapat hasilnya 406,125 rpm. Kita lanjut ke torsi output maksimalnya, T out sama dengan T in dikali I dikali efektivitasnya. Kita dapat angkanya di 13.757,24 Nm. Lanjut ke jumlah gigi pada roda gigi besarnya, ball gearnya. Kita pakai rumus I sama dengan ZG per ZP, dimana kita nanti bisa kita ubah menjadi ZG sama dengan I dikali ZP. Kita dapat 80 gigi. Lalu untuk diameter jarak bagi pitch diameter, DP dan DG-nya pakai rumus DP sama dengan M kali ZP dapat 160 mm untuk pinion penggeraknya. Untuk gear yang digerakkannya ini DG sama dengan M dikali ZG dan hasilnya itu 640 mm. Dan terakhir untuk gear ratio ini jarak sumbu porosnya atau center distance-nya kita pakai rumus A sama dengan DP ditambah DG dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 400 mm. Ini kesimpulan data-data terakhir untuk desain single stage gearbox-nya. Target putaran propellernya itu 406 rpm. Torsi propellernya 13.757,24 Nm. Spesifikasi pinionnya 20 gigi dengan diameter 160 mm. Spesifikasi gearnya 80 gigi dengan diameter 640 mm. Dan jarak antar poros center distance-nya berada di 400 mm. Masuk ke bagian terakhir dari desainnya, yaitu sistem pendukung bantalan atau bearingnya. Kita lihat dulu terlebih dahulu diketahuinya apa saja. Diameter poros D sama dengan 70 mm. Menggunakan yang sebelumnya itu, putaran porosnya ini berada di 1624,5 rpm. Jumlah bantalannya ada 2. Terus untuk target umur bantalannya kita target 20.000 jam. Terus beban radial per bantalannya kita asumsikan 2.500 Newton. Untuk beban aksialnya kita buat 0.
agar lebih mudah. Lalu untuk tipe bantalannya deep groove ball bearing dengan umur konstantanya K sama dengan 3. Kita hitung terlebih dahulu beban dinamis ekuivalennya P dengan P sama dengan Fr dengan P-nya akhirnya menjadi 2500 Newton. Untuk umur bantalan dalam juta putaran L10, kita masukin L10 sama dengan LH dikali 60 dikali N dibagi 10 pangkat 6. Kita masukin angkanya. Hasil akhirnya ini adalah 1949,4 juta putaran. Untuk kapasitas beban dinamis dasarnya C, kita pakai konstanta K sama dengan 3 untuk ball bearingnya. L10 sama dengan C dibagi P dalam kurung di pangkat 3. Kita masukkan nilai-nilainya dan kita ubah biar C sama dengan P dikali akar 3 L10. Hasil C-nya itu berada di C sama dengan 31,23 kilonewton. Itu saja dari saya untuk desain hari ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.